Jemaat kekasih dalam Tuhan, dalam situasi sekarang ini kita sedang dihadapkan dengan keadaan semesta atau alam ini, maka di saat kita membaca dalam bacaan yang menjadi bahan perenungan kita menghayati kembali, maka kita diajak untuk memahami dan mengenal apa yang dimaksud dengan perhatikan alam sekitar. Tentu kita akan bertanya kembali, apa kaitan dengan bacaan yang kita baca tadi? Di mana bacaan ini kalau kita melihat, ini bicara tentang tata aturan atau hukum yang menyangkut dengan peperangan. Jadi peperangan yang dimaksud di sini oleh penulis mau mengatakan bahwa ini berkaitan bagi bangsa Israel yang memasuki tanah Kanaan. Sehingga pendekatan memasukinya selain perintah Allah juga menduduki atau menaklukkan Kanaan itu. Maka ada aturan-aturan yang harus dilakukan. Antara lain dalam Ulangan pasal 20 berbicara tentang hukum yang menyangkut saat orang Israel berperang. Nah, yang kita baca ini adalah merupakan aturan yang menyangkut dengan alam itu atau sumber-sumber alam. Saat berperang itu harus dilihat bahwa jika pohon dari yang tumbuh itu tidak berbuah, itu boleh ditebang atau dipergunakan sebagai benteng pertahanan. Nah, yang kita mau dapat melihat dari bacaan ini, bahwa sesuatu yang harus dilakukan, yaitu adalah bagaimana orang Israel di saat berperang itu, mereka jangan menghancurkan sumber-sumber alam di saat mereka berperang. Mau mengatakan bahwa saat terjadi perusakan, maka itu akan mengakibatkan sumber kehidupan itu tiada atau berkurang. Nah, oleh karena itu diberikan satu penjelasan di dalam bacaan kita tadi. Jangan menebang akan pohon yang menghasilkan makanan. Jangan merusak dengan kekuatan militer apapun yang menyangkut tentang berperang tadi dengan segala apapun dasar atau alasan. Mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Allah, Sang Pemilik kehidupan ini, mengajak mari perhatikan alam sekitar ini. Dalam sesulit apapun,
alam itu harus dilestarikan. Dalam situasi yang mendesak apapun namanya, jangan merusak akan alam itu. Apalagi dia sangat menopang kehidupan bagi manusia dan ciptaan yang lain. Di sini pendekatannya jemaat kekasih Tuhan. Saat kita membaca bacaan ini, pendekatannya adalah yang pertama manusia sebagai pelaku kehidupan dari seluruh ciptaan Allah yang mulia, dia harus punya semangat. Semangatnya adalah ada rasa dalam menghargai ciptaan Allah yang lain. Nah, rasa menghargai ciptaan Allah yang lain ini harus ada terlebih dahulu. Inilah yang Tuhan Allah sampaikan kepada umat Israel di saat memasuki dan menduduki tanah Kanaan tadi. Rasa untuk menghormati ciptaan Allah yang lain itu harus dijabarkan, dimulai dengan cara berpikir, cara bertindak, dan perilaku atas alam itu tadi. Jangan ada sesuatu dengan dasar mengingini merusak, apalagi kalau zaman sekarang ini mengeksploitasi besar-besaran, dampaknya itu akan menjadi sesuatu yang sangat fatal. Nah, mau mengatakan kepada kita sebagai perenungannya adalah bagaimana kita sebagai warga gereja, warga masyarakat dalam memperhatikan alam sekitar ini. Pendekatannya bahwa kita ini adalah sumber daya yang Allah anugerahkan sebagai milik kepunyaan Tuhan, maka dikatakan kita ini adalah sumber daya insani. Ketergantungan sebagai insan dengan insan yang lain, maka caranya adalah bagaimana perhatikan alam sekitar itu dengan memelihara dan mengembangkan sumber daya alam itu dengan satu cara yang baru, demi ada relasi, demi ada hubungan yang indah yang bagi kita seringkali disebut sebagai ekosistem kehidupan, dengan satu harapan bahwa disitulah akan mendapatkan rasa aman dan tenang. Disinilah rasa untuk menghargai, menghormati ciptaan Allah yang lain harus menjadi titik terang untuk melakukan, untuk memberikan suatu gambaran-gambaran yang indah. Seperti dalam bacaan kita tadi. Kenapa pohon yang berbuah, yang bisa menghasilkan makanan, jangan ditebang? Karena itu melihat jauh ke depan. Kenapa ini diarahkan? Sejak di zaman orang Israel hal ini sudah diingatkan. Sampai kepada saat sekarang ini. Sehingga peran kita sebagai manusia yang mulia ciptaan Allah, kita diajak menjadi pendorong dan penggerak untuk memperhatikan alam sekitar itu. Harapannya supaya kita bisa menatap masa depan yang lebih cerah.
Lalu yang kedua, mengajak kepada kita, sadar atau tidak sadar, semua pribadi, kita sebagai warga gereja, warga masyarakat, kita diajak perlu kita menjadi pengawas terhadap situasi alam itu. Dengan satu harapan, supaya apa? Supaya dua hal yang tadi di atas tadi yang mengatakan mari kita punya rasa tadi dan mari kita punya akal sehat tadi. Dengan satu harapan supaya masa depan seluruh makhluk yang menikmati, yang merasakan manfaat alam tadi, mendapatkan situasi aman dan nyaman. Nah, dasar inilah yang menjadi seruan dalam situasi dan keadaan sekarang ini. Dasarnya adalah Yesus yang sudah memberi menang manusia dari segala perilaku dan perbuatan, supaya manusia tidak melakukan kembali kejahatan, tetapi manusia mau menunjukkan hidup yang menggambarkan sebagai milik kepunyaan Allah, yaitu memperhatikan yang dinamakan rasa aman tadi dengan keadilan. Mari kita berdamai dengan diri, mari kita berdamai dengan ciptaan Allah yang lain. Itulah sikap keadilan. Kita diajak juga lewat bacaan ini, mari kita ciptakan suasana nyaman. Nyaman yang dimaksud ini adalah mari kita alami keadaan yang sejahtera. Disinilah perilaku dan kehidupan kita. Sebab Yesus menebus kita agar kita berperilaku bijak. Dan mari kita menjadi agen untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan tadi. Inilah perilaku yang diminta daripada kita untuk kita berlaku damai. Dan mari untuk kita menghargai situasi-situasi hidup dan kehidupan, khususnya di masa pandemi ini. Sebab kita punya harapan ke depan sebagai masa depan itu tadi. Merayakan dan kita hidup dalam memperhatikan alam semesta, berarti kita merayakan hidup bersama ciptaan Allah yang lain. Itu sebagai sesuatu yang mulia. Apa yang mau dapat kita raih? Seperti tadi. Ada kesinambungan, itu namanya stabilitas itu. Ada yang dinamakan masa depan, keindahan, itulah sejahtera tadi. Dan disinilah mari kita rayakan hidup ini dengan ciptaan Allah yang lainnya tadi, untuk kita menjaga kesinambungan tadi, kestabilitasan kehidupan ini. Dan mari itu menjadi gerakan-gerakan, teruskan itu dalam semangat sejahtera itu tadi, dengan harapan bahwa apapun yang kita mau buat,
kita mau berbuat bagi ciptaan Allah yang lain, supaya di situ ada aman, ada tenang. Dengan dasar Allah sudah mengasihi kita, tebus kita, maka kita juga diajak mengasihi dengan memperhatikan alam, supaya kita mengasihinya sebagai sesuatu bukti kuasa Allah hadir dalam hidup dan kehidupan kita. Dan disinilah mari kita ciptakan gerakan dengan memperhatikan alam semesta tadi. Kita mari lakukan gerakan-gerakan mulia dan tunjukkanlah karya kita, supaya dimanapun kita hadir, kita dapat berfungsi dan berguna bagi ciptaan yang lain demi keberlangsungan hidup bersama. Kita mungkin saat-saat pandemi melanda beberapa di bulan-bulan awal, orang rame-rame, borong-memborong. Tapi orang tidak lain. Kenapa gerakan itu ada? Tetapi yang perlu kita perhatikan, bukan karena kita punya lalu kita mau menguasai yang lain, tapi akar persoalannya adalah bagaimana kita dapat menjaga keberlangsungan hidup bersama sebagai ciptaan Allah yang di bumi ini untuk tetap punya semangat. Berdamailah dengan ciptaan yang lainnya. Pandemi ini terjadi karena ada keterputusan dari salah satu atau beberapa ciptaan yang lain. Nah, sehingga gejolak yang terjadi adalah terjadilah wabah itu. Intinya yang pertama tadi mengajak kepada kita, mari kita topang agar terjadi keberlangsungan hidup bersama, supaya ada kegunaan di antara ciptaan yang lain demi kelangsungan hidup manusia yang ada di planet bumi ini. Di situ Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita hadir. Di situ kuasa Allah hadir bagi kita. Jangan lihat akibat yang ada, tapi lihat kenapa akibat ini bisa sangat menjadi wabah yang sangat luar biasa tadi. Diperlukanlah semangat untuk kita berdamai dengan ciptaan yang lain, sambil kita mengkoreksi supaya hidup keberlangsungan sebagai sesama ciptaan Allah, kita punya rasa aman, kita merasa nyaman dengan harapan bahwa kita bisa punya ketenangan. Dan ketenangan ini berlanjut. Dan lihatlah bumi ini sebagai tanah perjanjian yang Tuhan anugerahkan bagi kita, untuk kita hidup, untuk kita tinggal, dan untuk kita bertumbuh sebagai insan ciptaan Allah yang selalu mau melakukan semangat kehidupan untuk menciptakan ketenangan di antara ciptaan Allah yang lainnya. Sehingga dengan ketenangan inilah, setelah kita menyadari pentingnya kebersamaan dengan ciptaan tadi, maka ada ketenangan, lalu disitulah ada hidup aman. Sehingga kita bisa bergandengan satu dengan yang lainnya. Dan mari kita adalah penggerak, ciptakanlah detak-detak
yang mengarahkan bahwa kita berarti dan kita mau menopang. Dan detak itu menjadi degun atau nyanyian suara yang mau mengakui, Tuhan, kami cinta akan ciptaan-Mu. Kami menghargai dan kami sampaikan suatu suara nyanyian dengan mengakui Allah Sang Pemilik kehidupan dan mengakui bahwa kami ada di planet bumi ini adalah sebagai anugerah Tuhan, dan untuk itu sampaikan itu sebagai ungkapan syukur. Disinilah sebagai warga jemaat GPIB, khususnya kita Bethesda Sidoarjo, mari berdamailah dengan ciptaan. Mari ciptakan tenang dan keadaan nyaman. Dan lakukanlah hidup ini sebagai nyanyian yang selalu didentangkan. Karena kita sudah punya roh yang dikuasai oleh Allah. Dalam mengakui Dia untuk selalu bersyukur dalam segala situasi apapun. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja menyertai kita semua. Amin. Kita satu dalam doa. Padamu Tuhan kehidupan Al-Khalik, Engkau memberikan anugerah bagi kami di bumi yang kami cintai ini. Kami juga berada dengan ciptaan Allah yang lainnya. Kiranya kami mau menjaga sebagai ciptaan Allah ini untuk menghargai, untuk mempergunakan, dan bahkan pun mengupayakan demi keberlanjutan akan seluruh ciptaan Allah di muka bumi ini. Supaya ada ketergantungan, supaya ada keberlangsungan hidup ke depan. Dan untuk itu ya Tuhan, berikanlah pencerahan dan penguatan supaya tidak terputus, tidak hilang, sehingga kami mengalami kekurangan, kesulitan, bahkan pun memberi nilai yang mengganggu di dalam kebersamaan hidup. Untuk itu ya Bapa di sorga,
kami datang kepadamu, memohon pengampunan daripadamu, agar kami dicerahkan, kami cerdas, dan kami berperilaku, memperhatikan, memelihara, dan memberi nilai harga yang mulia, agar kebersamaan dengan ciptaan itu kami dapat berdamai, mengasihi kami, dan kami juga bisa mengasihi Engkau lewat kami berdamai dengan mengasihi ciptaan Allah yang lainnya demi untuk keberlangsungan hidup bersama. Kami bersyukur karya Kristus sudah menebus kami, sehingga kami dapat mengasihi akan ciptaan Allah yang lainnya. Kami dapat berlaku adil dan kami bisa hidup dalam sejahtera bersama. Agar hidup dan kehidupan kami menjadi milik kepunyaan Tuhan, kami selalu melihat kehadiran Engkau yang selalu menyatakan adil dan sejahtera. Kasih karunia-Mu, berkat, anugerah, kemurahan-Mu itu selalu dicurahkan bagi kami. Dengan demikian kami yakin juga ya Tuhan, kiranya Engkau dalam kehidupan kami, Engkau senantiasa menuntun bagi kami teristimewa di masa pandemi ini. Kami lebih melihat akan dasar daripada peristiwa yang terjadi sekarang ini. Kami bisa berdamai dengan alam. Kami bisa mengakui kegagalan dari manusia di dalam menata dan mengelola. Dengan kesempatan ini ya Tuhan, kami mau punya tekad baru. Sehingga kami mau berdamai, kami mau mengasihi ciptaan-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, jadikanlah kami sebagai gerakan-gerakan yang baru, punya semangat sebagai penggerak, penopang, demi untuk memeliharanya. Kami juga berdoa ya Bapa di sorga, buat di mana saja berada saat ini, banyak jiwa-jiwa milik kepunyaan Tuhan yang terinfeksi virus corona. Tuhan, Engkau kiranya menjamah mereka. Tuhan, kiranya Engkau memelihara mereka, baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dirawat secara isolasi mandiri. Berkati juga pemerintah Indonesia ya Tuhan, dalam upaya untuk memutus penyebaran COVID-19 ini, baik melalui pengetesan, pelacakan, penanganan tadi, maupun juga percepatan vaksinasi. Terlebih lagi, kami dapat hidup sesuai dengan protokol kesehatan. Berkatin pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sehingga upaya dan usaha akan para pemimpin kami dapat menciptakan suasana aman, tenang, dan hidup dan kehidupan kami juga memberi nilai yang senantiasa juga ada harapan supaya tiada gejolak-gejolak, baik gejolak ekonomi, gejolak politik, gejolak kemanusiaan yang sekarang ini terjadi di mana-mana, dampak daripada wabah virus corona ini. Tuhan juga kiranya menyertai bagi kami sebagai warga gereja, di dalam kami hidup bersama sebagai tubuh Kristus, warga jemaat-Mu. Kiranya kami melihat dengan peristiwa ini, kami tunjukkan identitas kami dengan semangat solidaritas yang tinggi. Kami mau memberi, kami mau berbagi, dan kami saling menguatkan dan menopang di antara sesama warga jemaat dengan satu harapan,
saat sesama kami kehilangan pekerjaan karena pandemi ini. Mereka harus bekerja dengan segala tantangan, kesulitan. Kami bisa juga saling memberi dan menopang. Mereka yang mengalami kehidupan baik sebagai lansia dan anak-anak, Tuhan tolong kiranya anggota keluarga yang ada juga dapat mendampingi hingga lansia dan anak-anak tetap semangat dan penuh dalam pengharapan. Tuhan juga berkenan menyertai bagi kami sebagai persekutuan, pelayanan dan kesaksian, baik oleh presbiter, unit misioner. Tuhan pakai kami khususnya di masa PPKM ini. Kami harus lakukan secara daring atau online. Tuhan tolong agar semuanya, baik ibadah hari Minggu, keluarga, pelkat, boleh berjalan dalam keadaan baik. Kau tuntun dan Engkau sertai multimedia komisi ini di dalam memfasilitasi, dan Engkau juga berikan semangat yang tinggi dan kami semakin mengandalkan Engkau di tengah-tengah situasi ini, di dalam kami berujar, di dalam kami bertindak, dan di dalam kami melakukan sesuatu yang kami karyakan, sehingga kami dapat mempersatukan, kami dapat menghimpun, dan kami dapat menggalang demi semangat kebersamaan di antara warga jemaat kepunyaan Tuhan. Inilah kami yang berseru ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar bagi kita doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.